Hai Celebritaners, Robi Purba di sini. Aku baru selesai live tadi barengan sama Diana dan sekarang udah udah makan siang, mau buka baju dan pengen ngajak kalian semua untuk ngikutin new normalnya aku. Nah, bagaimana dengan hari ini yang konon katanya 80 mall di Jakarta itu sudah mulai beroperasi walaupun memang tidak sebanyak itu gerai atau toko yang dibuka. Dan juga untuk yang namanya masyarakat atau mungkin pengunjung untuk masuk pun harus dibatasi. Kalau nggak salah sekitar kayak 50% atau 30% ya gitu deh. Seperti anak kecil mendapat mainan, presenter selebritas yang girang bukan kepalang. Bahkan saking senangnya, pria berusia 33 tahun sampai mengucapkan takbir segala. Ya Allah, Alhamdulillah, mall buka. Ya ampun, sumpah kangen banget. Mohon maaf ya pemirsa, kalau saya norak. Hampir 4 bulan ya dah. Hampir 4 bulan ya Allah. Akhirnya mall dibuka dengan segala pertimbangan tentu saja dan juga segala peraturan, segala bisa dibilang ya protokolernya lah begitu. Ya udah, yang pasti kita masuk aja ke dalam dan yang jelas harus pakai namanya masker. Let's go. Akhirnya. Nah, ini kalau misalkan kalian lihat, salah satu persyaratan atau protokolernya dari new normal adalah mall itu harus menyiapkan hand sanitizer dan kalau bisa sih yang touchless alias tidak ada interaksi dengan kulit ya. Maksudnya antara sentuhan begitu. Nah, seperti ini. Kita cuci dulu. Selanjutnya adalah ada di sini. Disiplin menjaga jarak. Jadi ini adalah antriannya untuk kita misalkan pengen scanning barang kita di sini dan ini adalah jaraknya. Ya lumayan jauh lah ya. Selanjutnya, sembari kita memberikan barang kita untuk di scanning, kita akan dicek dengan alat thermal yang sangat high technology. Berapa derajat Pak saya Pak? 36,4. Berarti pass through nih Pak, boleh masuk ya Pak ya? Sebagai seorang public figure dan jejaka single, mall memang menjadi salah satu tempat hangout favorit bagi lelaki kelahiran Bandar Lampung 25 Juli 1986 ini. Wajar saja ia sangat sumringah. Ya Allah, ya Allah, aku kangen banget, sumpah, lupa copot loh sampai lupa copot kacamata aku, ya ampun, wah, kangen banget, nah, sumpah, aduh, bersih, bersih lantainya bersih, ya. Wow, diskon di depan mata. Diskon langsung di depan mata. Coba di zoom in Om. Diskonnya sudah ada di sana di depan mata. Ya, tapi sayang masih 40%. Saya menunggu 98%. Itu nggak tahu diri namanya. Dan ini lama ditinggal sampai berbunga-bunga loh, Ndah. Nge-mall tidaklah lengkap kalau tidak makan. Sebelum pamit pulang, di pusat perbelanjaan yang tak jauh dari kediamannya itu, Robi kembali bisa menikmati kuliner di restoran pilihan. Capek. Tapi udah nggak sabar pengen ngerasain lagi pengalaman makan di mall. Sumpah, dive in. Dari kemarin kita ya udah ya, ini namanya pesan online. Sekarang akhirnya kita bisa ini namanya makan di restoran lagi walaupun dengan pembatasan dan juga beberapa persyaratan. Seperti ini sudah ada tanda-tandanya. Kita nggak boleh dempet-dempetan ya, dan juga sudah ada hand sanitizer di sini. Ada juga beberapa jarak. Udah. Lapar ya? Aku mau ngasih tips saja buat Celebritaners kalau misalkan memang bawa barang-barang kalian, pastikan jangan ditaruh di atas meja, dikantongin terlebih dahulu. Atau kalau mau taruh di atas meja, biar aman, standby-in juga sama hand sanitizer. Ya udah. Pasti rasanya beda nih kalau makan di restoran langsung dine in sama di rumah. Kalau di rumah piringnya ya elah itu lagi. Pasti rasanya beda ya. Udah kita langsung makan sekarang. Aku makan dulu pemirsa ya. Tidak saja pusat belanja kelas atas, sejumlah pasar ikonik juga mulai dibuka. Salah satu yang menjadi sorotan tentu saja Pasar Tanah Abang.
Tim selebritas yang sengaja datang ke pusat grosir terbesar di Asia itu untuk melihat geliat di hari pertama pengoperasiannya. Sekarang saya sedang berada di salah satu blok yang ada di Pasar Tanah Abang, yaitu blok CTA. Nah, seperti yang pemirsa lihat saat ini, mungkin kita bisa lihat lebih dekat ya. Jadi para pekerja di sini sedang mempersiapkan yang namanya social distancing sebelum masuk ke area pertokoan. Ya, jadi kalau per hari itu sampai 300 sampai 500 ya pengunjung, kita akan kurangin. Paling banyak itu 50%. Dan kita sudah membuat cash flow. Flow mereka jalan dari jembatan JPM, penyeberangan orang, masuk ke gedung kita. Dan mereka akan masuk ke blok A, blok B sampai ke F sana. Itu balik pun mereka tidak sama, jadi tidak ada tabrakan. Jadi ada cash flow. Iya, jadi setelah itu mereka keluar dan turun di eskalator luar. Dia akan turun dan dia akan naik lagi di JPM. Seperti itu kita buat. Untuk adaptasi jam operasional sendiri seperti apa nih Pak? Ya, kami ikut aturan dari pemerintah jam 7 sampai jam 2. Nah, itu harus sudah ditutup. Pasar dan juga mal adalah potret bergairahnya ekonomi sebuah kota besar. Sebagai ibu kota negara, Jakarta tentu akan menjadi rujukan bagi kota lain untuk bisa menjaga dan menerapkan aturan. Jangan hanya karena euforia, bertindak seenaknya, dan wabah kembali memangsa. Virusnya masih ada, bukan virusnya udah nggak ada. Kebijakan pemerintahnya yang melonggarkan. Ini virusnya masih ada di tempat. Jadi masih bisa nular, jangan sampai dengan dibukanya, dilonggarkannya peraturan-peraturan pemerintah, masyarakat menganggap bahwa virusnya udah lewat. Belum. Virusnya masih ada. Jadi tetap jaga jarak, pakai masker. Saya selalu pakai masker. Dan hindari kerumunan. Kita pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu. Dan kebetulan saya jarang ke mall. Nggak pernah ke mall. Belanja lah paling ojol. Makanan, telepon, gitu. Menurut aku karena pasar itu dibuka, sebenarnya kalau menurut aku agak masih khawatir juga ya. Karena kan kalau pasar kan kita nggak bisa, pasti kita nggak akan bisa kontrol jarak kita papasan sama orang. Kalau mungkin sama pembeli, penjual mungkin ada jarak ya. Tapi kalau untuk sesama pembeli kita lewat itu kan kayaknya masih agak susah ya gitu. Dan nggak tahu juga kan pembeli itu. Iya, dia lagi carrier apa enggak kan kita nggak tahu gitu. Kenapa aku setuju dengan pembukaan mal dan pasar? Karena begini loh, kalau sampai mal itu ditutup, kita harus berpikir panjangnya akan terjadi PHK besar-besaran. Dan kalau sampai terjadi PHK besar-besaran, akan terjadi penjarahan, akan terjadi kelaparan. Orang nggak makan, bisa terjadi yang namanya perang saudara juga loh.